Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai untuk Zoom pada malam hari ini, pengen cek dulu dong kalau di teman-teman ini suara saya terdengar nggak ya? Boleh bantu tulis di kolom chat ya, biar saya juga tahu gitu kalau di teman-teman ini suara saya jelas apa enggak. Oke, alhamdulillah terdengar jelas. Oke, kita akan mulai untuk webinar pada malam hari ini. Sebelum itu, perkenalkan dulu ya, saya Mayang. Alhamdulillah di Billionaire Coach ini diamanahi sebagai salah satu tim CRM-nya Kang Dewa Eka Prayoga, kayak gitu. Nah, untuk webinar pada malam hari ini kan teman-teman juga udah semua tahu ya kalau pemateriannya akan langsung dibawakan oleh Kang Dewa Eka, kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai untuk webinar pada malam hari ini, Mayang mau ucapin terima kasih dulu nih untuk teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoominar pada malam hari ini. Biasanya kalau jam segini ya, teman-teman tuh kan pulang kerja gitu ya, capek, pengennya sampai rumah tuh pengennya rebahan, tiduran dulu. Nah, ini teman-teman yang lain tuh nyempetin waktunya buat ikut Zoominar pada malam hari ini. Jadi mau ucapkan terima kasih. Semoga Zoominar pada malam hari ini nanti insight-nya banyak ya buat teman-teman dan juga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, karena kita ini cek juga nih Kang Dewanya belum hadir ya kebetulan. Sambil menunggu Kang Dewa, Mayang pengen tanya dong, teman-teman ini pada tahu Zoominarnya pada dari mana sih? Boleh diinfoin nggak di kolom chat? Ada yang mungkin dari WhatsApp, kena broadcast ya sama timnya Billionaire Coach, atau mungkin dari Telegram, dari Instagram. Karena atau mau sekalian ini nih, mau sekalian infoin Instagram bisnisnya boleh banget biar kita menjalin relasi ya, biar bisa saling followan juga. Siapa tahu jadi ajang silaturahmi, terus nanti juga malah jadi siapa tahu jadi ketemu rekan bisnisnya gitu. Oke, ini ada yang tahu dari story IG Kang Dewa. Oke. Tahu dari Telegram, ini kayaknya alumni ya atau member. Oke, dari Telegramnya alhamdulillah banyak juga yang dari Telegram. Dari Instagram juga ada. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Nggak ada suaranya. Nah, untuk teman-teman yang belum ada suaranya, boleh dicoba join with audio terlebih dahulu ya. Gitu. Karena biasanya itu belum join with audio kalau misalkan suaranya belum keluar gitu. Nah, ini ada nih buat teman-teman boleh nih sambil nunggu Kang Dewa promosiin nama Instagram bisnisnya teman-teman biar nanti yang lain bisa saling follow juga ya, saling silaturahmi gitu. Oke, Masya Allah nih udah 72, biasanya tuh makin malam, makin rame, dan biasanya kalau udah pematerian dari Kang Dewa tuh ya, makin seru gitu. Apalagi nanti kita bahasnya tuh lumayan agak daging juga nih ya, dengan judulnya ini Engagement Emperor gitu. Nanti akan Kang Dewa langsung bahas. Oke, tuh monggo bantu follow, boleh tuh. Sambil nunggu Kang Dewa, kita follow-followan dulu ya sama teman-teman yang lain, biar terjalin silaturahmi. Oke, Masya Allah dari Presiden Laptop, salah satu perusahaannya Kang Dewa. Oke, oke, salam kenal ya semuanya. Oke, nah, Maing izin menginfokan dulu nih teman-teman. Jadi kalau di Billionaire Coach itu nggak hanya ada webinar gratis yang pemateriannya dengan Kang Dewa. Jadi ada webinar lainnya, kayak kemarin tuh ada tentang CS, itu langsung dengan Kang Samsul. Nah, untuk hari ini pemateriannya itu sama Kang Dewa untuk membahas tentang engagement emperor tadi gitu. Oke, boleh nih sambil teman-teman yang lain barangkali mau up Instagram bisnisnya, boleh nih siapa tahu biar kita bisa kenalan silaturahmi. Oke, bentar kita cek dulu ya. Kang Dewa udah hadir belum? Nah, belum ternyata. Oke, sambil kita nunggu Kang Dewa dan juga teman-teman yang lain, boleh nih pengen tanya-tanya dulu ke salah satu teman-teman nih yang udah on cam. Kayaknya ini Mbak Julia nih.
Boleh kita tanya-tanya dulu nggak Mbak? Boleh ya Mbak? Oke bentar. Oke, boleh di unmute dulu. Mbak Julianya keluar, oke. Paling Pak Bayu boleh nggak nih? Masya Allah dari Malaysia. Kita tanya-tanya dulu, boleh nggak Pak? Boleh di unmute dulu? Oke, Oke, salam Masya Allah. kenal. Halo, Ah, Assalamualaikum. Salam kenal Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah. Allah, ini First time nih ikut domisilinya beneran di punya Malaysia. webinar. Iya, Oh, saya Masya di Allah, Masya Allah. Malaysia. Iya, Mm-mm. tinggal di sini, Malaysia. Oke, Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu bisnisnya apa nih? Untuk saat ini saya juga di bagian digital marketing untuk Mm-mm. apa tuh? Ya, di bagian digital marketing. Pegang beberapa syarikat di sini untuk mengajar macam biasa di media sosial. Saya juga coach trainer untuk digital marketing. Tapi banyak dengan belajar juga Masya, dengan Kandewa sebenarnya. Selalu follow YouTube-nya Masya dari Allah. udah lama sih dari zaman COVID. Cuman baru dapat peluang untuk ikut webinarnya Kang Dewa. Cuma Oke, masalahnya Masya itu kalau Allah. biasanya Kang Dewa buat apa talk secara offline karena saya di Mm-mm. Malaysia itu ada keterbatasan juga mau ke sana jadi tapi nanti insya Allah mudah-mudahan ada rezeki boleh ketemu langsung dengan Kang Dewa belajar langsung dari pakarnya gitu untuk top up ilmu lagi. Kalau meskipun saya di Malaysia nih saya kiblatnya ke Indonesia kalau digital ya gitu. Oke, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan rezekinya, waktunya juga ya supaya bisa main ke Indonesia, bisa ikut workshopnya Kang Insya Dewa Allah. langsung. Siap, Amin. siap. Maya mau nanya nih ke Pak Bayu ya, manggilnya Bapak aja kali Iya ya. boleh boleh. Kalau untuk Pak Bayu ini boleh tahu nggak pertama kali kah ikut workshop lagi webinar Billionaire Coach atau Nah udah iya berapa kali nih? pertama kali cuma nimbrung ngumpul dalam grupnya Telegram Kandewa itu CCTV aja gitu kan kadang-kadang tengok di Facebook di YouTube. Jadi memang Mm-mm. peluang rasa macam bertua beruntung boleh ikutan. Makanya tadi terus balik office terus sampai rumah oke terus buka ini untuk ngikutin gitu. Doanya sih mudah-mudahan Oke. boleh ketemu langsung dengan Kang Dewa kan karena memang dari sejak sebelum COVID memang sudah follow terus Kang Dewa dan banyak sekali ilmunya itu ya bermanfaat untuk saya sendiri dengan teman-teman usahawan yang ada di Malaysia. Jadi niatnya sih pingin ketemu langsung dengan Kang Dewanya nanti kan mudah-mudahan ada kesempatan boleh ke Indonesia nanti. Insya Allah. Oke, Doakan. amin, 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 amin. Semoga Allah mudahkan, lancarkan juga selalu bisnisnya. Amin. Ada Amin. kesempatan ya buat Amin. ke Indonesia untuk ketemu langsung sama Kang Dewa Eka Prayoga. Amin. Terima Amin. kasih banyak Mbak Bayu atas waktunya udah main tanya-tanya. Terima kasih. Sama. Oke, kita cek dulu nih. Nah, alhamdulillah karena Kang Dewa juga ini kebetulan sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu ya Kang Dewanya. Halo, Assalamualaikum Kang Dewa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, gimana Kang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, karena juga waktunya sudah menunjukkan jam 20 lebih ya Kang ya. Dan Kang Dewa juga ini alhamdulillah udah siap. Waktu dan tempat saya persilakan ya Kang, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan semua yang ada di Indonesia dan luar Indonesia ternyata ya, Malaysia, Masya Allah ya. Untuk bertemu lewat kanal Zoom, saling sharing satu sama lain, tukar energi, tukar insight. Dan pastinya adalah semoga ini dicatat sebagai kebaikan satu sama lainnya untuk menuntut ilmu gitu ya. Bagian dari keseriusan kita dalam upgrade diri gitu. Amin. Oke, teman-teman. Malam ini topik kita adalah tentang engagement ya. Jadi kalau misalkan teman-teman main sosmed itu pasti udah gak asik ngomongin tentang engagement. Tapi sebelum ngomongin engagement, saya pengen interaksi dulu dengan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Kasih feedback ke saya, suara saya jelas atau tidak, tolong chat di kolom chat. Jelas gitu ya kalau jelas. Kalau enggak ya enggak ya. Khawatir nanti ngomong lu hilang gitu ya suaranya. Mau tidur kan enggak, saya justru kurang tidur, bukan bangun tidur. Saya tadi malam nyampe rumah setengah 2 ya.
Subuh udah bangun, udah subuh halakoh 2 jam, udah halakoh sharing di Intimates Circle kurang lebih 2 jam. Jumatan, udah Jumatan, ada syuting, meeting, baru beres barusan jam maghrib. Wah, gue kurang tidur baru 2 jam, 3 jam doang deh. Hari ini langsung on lagi malam ini ya. Jadi bukan karena bangun tidur, justru kurang tidur, makanya matanya rada, gitu kan. Oke, oh Masya Allah ya. Jelas ya, Alhamdulillah ya. By the way, bisnisnya ini apa aja? By the way, teman-teman, bisnisnya bergerak dalam bidang apa? Ada yang dalam dunia fashion di sini? Ada fashion? Fashion tuh berarti ya baju, jualan hijab mungkin ya. F&B ada F&B? F&B itu berarti makanan ya. Buku buku Islam, fashion herbal, segala dijual ya. Floris, sambal, oke, good, makanan. Properti ada properti? Digital produk, oke, internet ya berarti produk digital. Jual undangan offline, produk digital, hit and run. Apa hit and run? Produk yang hit and run gitu maksudnya. Pelangsing, penggemuk dan sejenisnya ya. Oke, apapun jualan kalian, saya doakan terbaik. Semoga jualannya laris manis ya. Semoga bisnisnya makin tumbuh, makin manfaat buat banyak orang ya. Dan pastinya nantinya sedekahnya bisa makin brutal ya. Amin, insya Allah ya. By the way, teman-teman semua, kita sekarang lagi mendengar banyak kabar, melihat, mendengar, menyaksikan gitu ya. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana yang kita sudah selayaknya, sudah seharusnya mendoakan terbaik ya, mendukung terbaik ya, dan pastinya adalah mendakwahkan gitu. Jadi kalau saya sering katakan, dengan melihat fenomena yang terjadi sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu ya, dijajah, dihancurkan, dibombardir gitu ya. Pertama adalah kita doakan di setiap sholat kita ya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ini bukan tentang hanya urusan Palestina, bukan hanya urusan Hamas gitu. Ini tentang kita semua gitu. Pertama doakan ya. Kedua adalah donasi. Ya, kenapa kita perlu berdonasi, perlu berbagi? Ya karena keadaan mereka parah gitu. Kalau Anda lihat di berbagai media ya, saya pribadi kemarin video callan dengan salah seorang kawan yang ada di sana, yang wah itu parah gitu secara kondisi gitu. Dan yang ketiga adalah mendakwahkan. Artinya apa? Mensyiarkan, ayo bantu. Ayo Palestina kita bebaskan gitu. Nah, termasuk tadi di poin kedua kan donasi ya. Nah, makanya kenapa kita bisnis perlu ditumbuhkan agar sekali donasi, sekali transfer, sekali sedekah berbagi itu juga bisa leluasa gitu. Maka doa terbaik dari saya pribadi buat kawan-kawan, semoga bisnis yang kalian jalankan, semoga produk yang kalian jual bisa laris manis, yang ujung-ujungnya nanti bisa sedekah makin banyak lagi. Insya Allah ya, amin. Oke teman-teman semua, materi malam ini adalah materi tentang engagement, terutama dalam masalah launching. Nah, saya mau nanya dulu ini ke teman-teman. Siapa di antara Anda yang dalam waktu dekat, mungkin sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, ada rencana untuk launching produk? Siapa? Katakan saya gitu ya. Dan bilang produk apa? Aku Kang, oke Kang Dendi, produk naon? Produk apa kira-kira? Produk atau bisnis? Bedanya apa Kang? Kalau produk berarti Anda sudah ada perusahaannya, cuman produknya yang baru. Kalau bisnis berarti brand baru gitu ya. Jamur, produk digital. Oke, produk digitalnya apa? E-course, template, platform, tools, ebook, kelas, banyak tuh produk digital. Saya by the way masuk produk digital sejak tahun 2013 ya. Masya Allah, 2013 masuk produk digital, jualan e-course, jualan template desain dengan mesin kreativitas namanya dulu. Terus buat juga e-course, mahir copywriting, melek finansial, monster affiliate dan lain-lain. Dan tools WBS Pro, WBS Chat, data post, data terus banyak. Jadi nanya produk digital launchingnya insya Allah saya ada pengalaman juga. Skincare juga sama. Kita main skincare udah lama juga. Sekarang juga lagi develop beberapa skincare gitu ya. Cuman qadar Allah kan kita nih TikTok Shop lagi dihilangkan dulu tuh keranjang kuningnya ya. Jadi saya mau lempar ke TikTok skincare-nya. Karena udah kita bikin, tapi sambil nunggu lah sebulanan kurang lebih. Kita lagi coba testing mau dilarikannya nanti apakah ke marketplace atau tetap nunggu TikTok gitu ya. Produk fisik dan non fisik Islami, dokter Dion ya. Berarti apa tuh? Buku atau apa? Makanan? Ayo makanan ya. Saya makanan, oke. Nah teman-teman, apapun produk yang mau di launching ya, kata kuncinya kalau mau launching butuh persiapan. Sekali lagi butuh persiapan. Dan tantangan terbesar pada saat launching adalah dapetin atensi dari audiens. Sekali lagi saya ulangi,
tantangan terbesar ketika teman-teman mau launching produk adalah dapetin atensi dari audiens. Kenapa demikian? Karena semua orang pada bikin konten, semua orang pada bikin campaign. Pertanyaannya adalah campaign dan konten yang mana yang akan dilirik sama mereka. Makanya kenapa ya? Ketika saya bikin modul Product Launch Dynamite, by the way, sebuah workshop yang saya desain untuk bantu teman-teman UMKM di Indonesia dan juga sekitarnya untuk bisa terstruktur launchingnya, gitu. Ya, mulai dari gimana cara riset produknya, cara memviralkannya, ya, cara bikin kontennya, cara meningkatkan konversinya, itu detail. Nah, makanya saya di sini juga menginformasikan buat kawan-kawan semua yang ada rencana mau launching produk dalam waktu dekat, monggo nanti tanggal 11-12 kosongin jadwal, datang ke Bandung, ya. Saya bikin workshop biasanya kalau untuk berjudul itu selisihnya 3-4 bulan. Ya kalau misalkan besok adalah tanggal 11-12 November ngomongin PLD, Product Launch Dynamite, berarti ketemunya lagi 3 bulan berikutnya, lumayan lama gitu. Ya kalau ada di antara Anda 150 orang yang hadir ini, pengen belajar ke saya langsung, kayak tadi Kang Bayu pengen belajar, misalkan monggo diagendakan aja 11-12 November, ya. Nanti saya akan perlihatkan landing page-nya, atau mungkin saya buka aja deh, tar ya. Sebelum kita masuk ke materi ya. Nah ini ada informasi tentang Product Launch Dynamite. Nah kita kemarin awalnya adalah di Hotel Holiday Inn, tapi qadarullah ternyata hotelnya full tiba-tiba, entah kenapa ya. Nah ini akhirnya kita geser ke Grand Vegar Bandung ya. Grand Hotel ini ya, 11-12 November. Alumninya ada 1.200 lebih. Kalau Anda cek di landing page-nya, alumninya mungkin beberapa di antara mereka mukanya Anda kenal juga, brandnya Anda kenal juga. Dan testimoni bisa dilihat sendiri ya. 11.000 pieces dalam 9 menit. Oh, jualan kacang goreng gitu ya. Omset tembus 1 M dalam sebulan. Sudah 2 kali materinya sangat aplikatif. 1.000 semprot dalam 3 hari. Nah ini bukan ngarang, tapi memang kejadian gitu ya. Terus nah ini brand-brand ada Nibras, Kicik, mungkin Anda tahu Dewi Permata, Kicik, Miliarda, Hijab, ya, terus juga Zelina Banu, Abnormal ya, Elbina, Business Hack, One on One, Christina Lee gitu ya. Terus juga Bir Kosmetik, Emilia, dan macam-macam tuh banyak banget brand yang udah ikutan. Ya, nah ini di sini semua lengkap, monggo Anda kepoin aja. Linknya boleh dibantu sama tema yang untuk di-share di chat ya. Yang pasti adalah biasanya kalau udah ada webinar itu kita kasih penawaran diskon. Nah, tinggal nanti diskonnya berapa nanti terserah tim Billionaire Coach aja ya. Ini 6,6 juta. Kang mahal banget. Ya kalau misalkan kondisinya lagi gak ada duit mahal ya. Semua mahal itu biasa karena gak ada duit ya. Pertanyaannya adalah gimana supaya gak mahal, maka yang banyak duitnya gitu. Gimana supaya banyak duitnya, ya belajar gitu, cara dapetin duitnya gitu ya. Itu simpel itulah. Oke teman-teman, kita akan mulai. Topik kita malam ini adalah, saya biasa kalau ngisi webinar mingguan, nggak pakai slide ya, slide-nya ketik-ketik sendiri. Judulnya adalah Engagement Emperor. Wah, ngeri judulnya. Apa itu artinya? Kita bikin sebuah konten yang mendapatkan engagement yang tinggi. Saya pengen pakai kata high gitu atau apa, kayaknya terlalu biasa gitu. Kita emperor, kaisar gitu. Kita jadi orang ataupun akun yang dilirik orang dan dinantikan orang. Salah satu teman-teman, ini saya tulis di sini ya. Kunci sukses launching adalah mampu mendapatkan atensi audiens. Kuncinya di situ. Anda harus mampu mendapatkan atensi audiens. Ya. Terus Anda harus mampu bikin audiens penasaran. Ya. Dan yang ketiga pastinya adalah Anda harus mampu membuat audiens tetap berinteraksi dengan kita. Nah, 3 poin ini ya. Apa itu interaksi? Interaksi itulah yang disebut dengan engagement. Maka topik kita di malam ini adalah kita akan ngebahas di bagian nomor 3. Ya, nomor 1 ini, ini by the way, ini annotate-nya tidak diberlakukan untuk semua, jadi Anda jangan coret-coret ya.
Atensi itu adalah gimana cara orang tuh ngelirik kita gitu. Nah, gimana tuh cara dapetin itu? Udah pernah saya bahas di webinar sebelumnya. Kan ayo loh. Tinggalan. Kan saya ketinggalan. Makanya ikutin terus webinar coach ya. Karena gak ada rekamannya ya. Terus daging semua isinya tuh ya. Udahlah. Nah, gimana saya dapetin atensinya dengan program ataupun konten ataupun campaign yang viral. Ramai tuh viral, gitu kan. Kemudian saya sampaikan beberapa strategi viral, ada 6, ya. Terus juga strategi viral ada 2, saya bilang waktu itu kemarin. Dan dari 2 ini yang satunya ada 6 langkah, ada 6 cara, yang satunya lagi ada beberapa cara, 4-5 cara. Nah kan, Kang, saya gak ikutan. Nah, saya nanya deh sekarang. Siapa di antara Anda yang ikutan webinar bareng saya sebelumnya? Siapa di antara Anda yang ikutan webinar saya sebelumnya yang ngebahas tentang viralitas pada saat launching? Saya, bagus. Masih inget ya? Gak usah dibocorin, biarin. Yang lain biar kepo ya. Hanya 1 orang, mas, hanya 1 orang. Yang lain pada kemana ini? Kang Deddy ikutan, mantap. Kang Sudi, baru pertama Kang Sudi ya. Yang lain, ikutan nggak? Nah, di materi sebelumnya saya ngebahas tuh gimana cara bikin viral. Karena viralitas itulah yang akan dapetin atensi orang. Sampai nanti pas megang handphone tuh pada kepo gitu ke kita. Apalagi nih orang, apalagi ngapain lagi nih gitu. Itu dengan bikin viral. Perdana Kang Sumbarang Dewa. Nah, nanti dok diagendain aja, pantau terus channel Telegram saya. Ya, biasanya saya ada bikin webinar seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekalian lah, tergantung jadwal kosongnya ya. Jadi intinya adalah nomor 1 tadi, Anda harus bikin orang itu atensinya ke Anda. Ya, atensinya ke Anda dengan gimana? Dengan bikin konten viral, campaign yang viral atau konten yang viral. Muncul pertanyaan kan, viralnya gimana? Itu dibahas, sudah dibahas. Ya. Oke, kedua mampu bikin audiens penasaran. Nah, penasarannya ini yang tadi yang saya bilang, atensinya ada dengan penasaran. Nah, penasarannya lebih didalami lagi dengan 2 strategi. Salah satunya adalah strategi guerrilla marketing. Itu pun udah dibahas. Nah, maka yang belum saya bahas adalah poin nomor 3. Bagaimana membuat audiens tetap berinteraksi dengan kita? Sekali lagi, bagaimana membuat audiens berinteraksi dengan kita? Ada sebuah prinsip penting dalam jualan online, teman-teman semua. Ya, semakin banyak interaksi, semakin banyak transaksi. Prinsip penting. Sekali lagi, semakin banyak interaksi, semakin banyak transaksi. Artinya gimana? Kalau misalkan teman-teman pengen dapat transaksi banyak di online, entah itu di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan sejenisnya, banyak-banyakin interaksi. Nyambungnya kemana, Kang? Nyambungnya adalah interaksi itu nanti akan mendatangkan reach yang besar. Ingat, kita main sosmed, algoritma sosmed itu adalah, salah satunya adalah engagement. Ya, maka bikinlah sebuah konten yang bisa mendapatkan engagement yang tinggi. Nah, muncul sekarang pertanyaan, interaksi itu dalam bentuk apa? Ini ya, saya coba buka lagi slide-nya. Loading, nah ini ya. Bentuk interaksi sama dengan like, comment, share, save. 4 itu ya kalau di Instagram. Like, comment, share, save. Kalau misalkan main TikTok itu ada tambahan. Atau di Reels di Instagram juga ada sih sekarang. Rewatch. Itu interaksi juga. Tapi biasanya orang-orang main di sosmed itu fokus pada 3 poin. Ini nih. Nah, adapun perihal share, udah saya pernah share. Ya, share itu berarti kan viral, yang ngeviralin kan. Nah, udah pernah saya share di webinar sebelumnya tuh. Nah, maka kuncinya nih ya, kuncinya supaya teman-teman bisa membangun interaksi dengan audiens adalah gitu ya. Kata kunci pentingnya adalah bikin audiens mau nge-like dan mau komen. Nah, itu. Pada saat bikin postingan itu gimana caranya?
si audiens itu mau nge-like dan mau komen. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Nah, caranya, gitu ya. Caranya, satu, diperintah, dua, ditanya. Sekali lagi, satu, diperintah, dua, ditanya. Catat dulu ya. Nah, diperintah gimana, Kang? Semudah ini saya sering analogikan kalau di workshop ya. Saya mau nanya ke kalian deh. Siapa di antara Anda yang ingat wajah ibu Anda? Komen kolom komen, komen saya gitu. Siapa yang ingat wajah ibu Anda? Ayo. Ini yang lain nggak pada ingat, parah ini durhaka. Saya ya. Oke, mantap. Oke, pertanyaan sesungguhnya adalah siapa di antara Anda ya yang 5 menit yang lalu ketika saya tidak nanya, Anda ingat wajah ibu Anda? Terpikirkan ketika itu. Ya. Dan saya yakin kalau ditanya begitu, saya nggak ingat, saya nggak mikirin, benar nggak? Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah ibu Anda, mama Anda itu adalah orang paling penting bisa dikatakan dalam kehidupan dan dalam kehidupan Anda gitu. Orang yang penting saja, ketika kita fokus sama yang lain, kadang kita mau lupa, bener gak? Anak kan sekarang lagi nonton saya nih, lagi dengerin saya nih kan. 5 menit yang lalu, sebelum saya tanya tuh ya, gue gak mikirin ibu gue lagi ngapain, udah makan belum ya, kebutuhan itu nggak dipikirin, bener gak? Sampai akhirnya saya nanya ke Anda, siapa yang ingat dengan ibunya? Siapa yang ingat wajahnya? Saya, gitu kan. Karena ditanya, diperintah, gitu kan. Nah, maksudnya gini teman-teman. Sosok ibu saja yang penting buat kehidupan kita, perlu ditanya dulu. Perlu diperintah dulu untuk bisa mikirin. Nah, kadang kita ini selalu merasa kepedean. Tenang, follower saya mah tahu kok saya lagi mau launching. Tenang, follower saya tahu kok saya tuh lagi jualan. Enggak semua tahu. Ada kalanya kita pada saat launching produk itu bikin copywriting, konten misalkan. Saking convertnya nggak convert, nanti hati-hati. Saya tulis di sini ya. Saking convertnya nggak convert, hati-hati, hati-hati. Es, saking convertnya, malah nggak tahu convert teman-teman? Terselubung, nggak convert. Apa itu convert? Biasanya convert itu disebabkan karena Anda pada saat bikin caption, bikin konten, terlalu halus. Tadi gak ada call to action lah bahasa kalau Anda ya. Nah maka sisipkan call to action. Misal apa? Wah siapapun Anda yang baca ini pasti pasti ngasih komen, ngasih love nih, ngasih lope, misalkan, dan share. Udah jangan sungkan bilang aja. Like, comment, and share kalau setuju gitu. Ngasih call to action. Nah kadang kita tuh kan merasa kepedean, kegeeran, merasa brand udah gede gitu ya. Gak ada call to action suruh komen, gak ada call to action suruh nge-share, gak ada call to action untuk nge-like gitu kan. Anda pede banget gitu ya. Siapa lu bahasanya gitu. Jadi paham ya? Nah maka balik lagi ke sini, kuncinya supaya nanti bisa engagementnya tinggi adalah perintahlah dia, berarti audiens kita diperintah dengan call to action, atau tanyalah dia. Kalau diperintah berarti lakukan, like, komen ya, share ya, gitu. Nah, itu diperintah gitu. Atau klik link ini ya, gitu. Kalau ditanya ya tanya, menurut kalian gimana? Apa quote harian kalian hari ini gitu. Ya. Nah, sekarang di kali ini saya pengen lebih mendetailkan lagi nih. Jadi kan kalau misalkan pengen dapat engagement yang tinggi, berarti kan kuncinya ada dua ya. Pertama adalah kita harus bikin captionnya tuh yang bisa merintah dengan berbagai call to action statementnya. Yang kedua adalah harus nanya gitu kan. Nah pertanyaannya adalah apa saja yang termasuk dalam kategori pertanyaan yang bisa memancing audiens untuk bisa mau komen gitu ya. Tips and trick. Satu, bikinlah kalimat
Pertanyaan terbuka. Terbuka. Tahu pertanyaan terbuka, teman-teman? Siapa yang bisa ngasih contoh pertanyaan terbuka? Coba di kolom chat. Contoh ya, contoh. Ini saya kasih contoh di bagian kanan ya. Misalkan, apa pendapat kalian tentang ini? Tentang ini itu tentang foto yang ada di postingan Instagramnya atau di videonya. Coba share di kolom chat, coba share di chat, coba share di kolom komen. Itu contoh pertanyaan terbuka. Jadi kuncinya adalah buatlah pertanyaan terbuka yang bikin akhirnya si audiens itu mengemukakan pendapatnya, gitu kan? Menurut saya kan, gitu kan? Nah, maka prinsipnya adalah prinsip penting nih ya, yang ini saya masukkan di sini di slide sebelumnya. Gak penting orang komen apa, yang penting orang komen. Sadis dong ya. Gak penting orang komen apa, lu mau komen apa, sekarang lu, yang penting lu komen. Ini ngomongin engagement ya. Kita bukan untuk melihat feedback, kecuali goalnya adalah untuk melihat feedback. Oh, gue pengen apa nih masukan buat cover buku misalkan. Oh, gue pengen tahu nih kira-kira mau bikin apa lagi nextnya ya gitu. Tapi kalau goalnya adalah engagement rate nantinya, ya, gue sebenarnya orang komen lah, ya. Nggak penting orang komen apa, penting komen gitu ya. Itu nomor satu, pertanyaan terbuka. Coba ada yang mau ngasih contoh lagi di kolom chat? Pertanyaan terbuka tuh kayak gimana? Berapa tambah berapa yang sama dengan 10? Boleh lah gitu kan. Intinya nanya agar dia itu apa namanya, mengemukakan pendapatnya. Bisa gak sih kan pakai kata kenapa? Bisa, silakan aja. Menurut kalian kenapa ini begini? Pertanyaan terbuka. Ya, atau misalkan kalian lebih suka mana, yang A atau yang B, coba dong ceritain di komen. Nah gitu loh ya. Atau misalkan nih ada pilihan profit atau omset ya, coba ceritakan di komen gitu. Itu juga bisa, tapi ini udah ada pilihan gandanya ini Pak. Beda, lebih cocok kalau pertanyaan terbuka tuh kita nanya sesuatu yang berhubungan dengan konten di atas yang kita posting. Menurut kalian ini seperti apa? Coba saya di komen gitu. Ya, kok enakan buatnya di story ya? Itu bisa dimainkan. Nah, nanti gini Kang, ya. Kan di Instagram itu ada feeds, ada story. Kalau feeds kan ada nanti ada single post, ada carousel post, ada reels kan, ya. Kalau di story ada story, ya. Atau misalkan nanti bikin live gitu ya. Nah, karena engagement ini semuanya dicek, maka silakan Anda mainkan di semua elemen. Terutama yang sifatnya terpublish, kayak misalkan feeds ataupun di story. Beda kalau DM. Kalau DM kan orang nggak tahu lu nge-DM apa gitu bahasanya. Jadi lakukan itu di polling, di polling, di chat, di story, dan juga pada saat bikin caption di feeds-nya. Itu nomor satu. Jadi tips dari saya adalah buat teman-teman semua, bikinlah pertanyaan terbuka. Yang kedua adalah ajakan untuk share pengalaman. Jadi bikin si audiens itu, follower itu gitu ya, menceritakan pengalamannya tentang konten ataupun konteks yang kita bagikan. Misalkan nanti gini, komen di captionnya tuh, siapa yang pernah ngalamin kayak gini, gitu ya, coba share ceritamu. Nah, nanti dia komen tuh, aku juga pernah ngalamin, waktu itu aku ngutang gini-gini, ngomongin utang misalkan gitu ya. Atau kalau kontennya relate, contoh tadi saya baru syuting untuk salah satu brand saya yang akan di launching di bulan ini gitu ya, tentang arsitek gitu kan. Kita bikin konten, orang sholat gitu ya, udah beres sholat, terus orang tamu cerita tamu sholat di rumah, udah beres sholat, ya ternyata pada saat udah beres sholat itu si punya rumahnya datang, ngelihat, kamu tadi kiblatnya kemana, ke sana? Salah, bukan ke situ, ke sini gitu. Udah 4 rakaat misalkan sholat duhur gitu kan. Udah Allah Akbar, Assalamualaikum gitu kan. Terus si yang punya rumah, lu barusan kemana ininya, ke sana? Nah, enggak, kiblatnya ke sana gitu. Nah ini kan relate ya. Beberapa di antara kita mungkin pernah ngalamin kayak gini gitu. Nah nanti caption itu bilang di komennya tuh, siapa yang pernah ngalamin kayak gini, coba share ceritamu gitu. Ya aku pernah waktu aku datang ke temanku gini-gini, oh parah banget lah itu. Nah itu orang kan komen tuh, rame tuh postingan. Bisa dipahami ya?
Jadi yang kedua adalah tips dari saya buat teman-teman semua agar engagement-nya bisa tinggi adalah biarkan mereka menceritakan pengalamannya. Itu nomor 2. Contoh kalimatnya kayak tadi ya, saya langsung kasih contoh supaya teman-teman kebayang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Nah ini, permintaan, atau jangan permintaan lah, terlalu kaku ya. Minta saran atau masukan. Nah, di dalam hal ini, state-nya adalah kita kayak seolah-olah bego gitu. Minta saran masukan aja udah, biarkan ya. Sekali lagi, gak penting buat kita merasa diri paling keren, paling hebat dan segala macamnya. Karena itu penting, karena lebih penting kita tuh setara dan bonding dengan mereka, intimacy, dengan merasakan apa yang dirasakan dan sejenisnya, gitu ya. Nah, maka bisa jadi dengan captionnya itu adalah kayak gini. Misalkan saya butuh saran atau masukan kalian nih, gitu ya. Ada ide, misalkan ada ide, share dong, ya gitu aja. Ada ide, share dong, gitu. Jadi intinya adalah minta saran atau minta masukan. Atau misalkan Anda posting cover buku, ada 3 cover buku, minta saran dong menurut kalian mana cover yang paling cocok gitu. Nah, karena sekali lagi, gak penting orang jawab apa sebenarnya gitu kalau. Padahal karena bisa jadi dalam perusahaan itu sudah ditentukan covernya yang B gitu. Cuman itu untuk bonding aja. Karena ada sebuah prinsip dalam dunia marketing itu, ketika kita co-creation itu kayak kita melibatkan audience untuk membuat sesuatu, nanti pada saat dia memilih itu, dia tuh akan merasa bahwa itu punya aku juga dulu pilihannya gitu. Dan ada rasa tanggung jawab untuk membeli nantinya. Ini psikologisnya gitu. Nah, maka sekali lagi untuk mereka jadi komen ya, minta saja masukan ya, minta saja masukan kepada mereka ataupun saran dan biarkan mereka memberikan masukan dan kepintarannya menunjukkan pintarnya kepada kita. Bayang? Nah, yang ketiga adalah minta saran ataupun masukan gitu ya. Yang keempat, apalagi dari saya yang saya sarankan adalah suruh mereka ajak Recording mereka stopped. gitu ya, untuk nge-tag temennya. Ajakan tag atau mention Recording in progress. teman. Oh, recording oke. Itu ya. Ajakan tag atau mention teman. Kenapa begitu? Ya, nanti enaknya lagi adalah mereka akan mention temennya, nge-tag temennya, dan temennya bisa jadi kepoin akun kita, dan syukur-syukur jadi follower baru. Ya, maka captionnya misalkan coba tag temen kalian yang suka kayak begini, gitu kan. Hihihi, gitu. Nah, itu tergantung nanti tone Anda pada saat bikin konten ya. Bercanda, serius, dan sejenisnya. Ajakan tag atau mention teman. Masih orang komen, udah komen, mention temennya juga pada nge-follow, wah makin banyak lagi tuh. Paham ya? Jadi itu yang keempat, bikinlah sebuah ide konten yang di captionnya tuh nanti ada ajakan nge-tag atau mention temennya. Nah nanti pada saat Anda bikin konten kan sebulan 30 hari tuh ada konten kalendernya kan, kalendernya. Nah itu bebas Anda mainkan. Oh di bagian ini captionnya gue mau ke pertanyaan terbuka di captionnya. Di hari kedua gue pakai ajakan share pengalaman Yang ketiga gue minta masukan gitu. Di konten keempat, di hari keempat gue menyuruh mereka tag gitu. Bebas, main ketika dapat ide insight dari engagement ini Anda jadi kebayang gitu ya. Yang kelima, yang ingin saya bagikan juga ke teman-teman semua yang bisa langsung diperhatikan adalah bikin quote motivasi atau inspiratif. Ini yang paling sering saya pakai juga. Ya, jadi bikin quote, meme atau quote lah bahasanya ya, menggunakan kata-kata motivasi yang atau menginspirasi orang-orang. Ya, misalkan nanti di captionnya itu adalah kalau saya kemarin tuh pada saat bikin syuting beberapa konten kan sering pakai baju motivasi dan gitu ya. Apa quote harian? Apa quote kalian hari ini? Share dong gitu. Nah, dia bisa jadi ngutip ngutip temannya, ngutip tokoh atau dia sendiri punya quote. Ya kemarin kita bikin kaos, quote-nya tulisannya adalah
lebih baik cari muka daripada cari duit. Salah kebalik. Lebih baik cari duit daripada cari muka gitu kan. Ada teman yang nyeletuk ngebales gitu kan. Tapi untuk cari duit kita perlu cari muka gitu. Nah itu silakan ada dimainkan gitu. Nah hal kayak gitu intinya adalah ada bikin sebuah quote motivasi atau inspiratif ya, dibagikan di caption dan tanya audiens gitu kan, apa quote kalian hari ini? Atau misalkan quote ini menginspirasi kami, bagaimana denganmu gitu kan. Ingat kuncinya, banyak nanya dan merintah ya. Berarti kalau merintah call to action, kalau nanya gitu. Paham ya? Oke, apalagi yang bisa dilakukan? Suruh terlalu kejam gitu ya. Beri gitu ya. Beri komentar dengan emoji atau emoticon. Nah, ini beberapa konten kreator sering pakai juga gitu ya. Misalkan kasih jempol kan. Kasih jempol. Kalau kalian setuju dengan ini ya, atau misalkan kalau jempolnya banyak nanti saya akan lanjut lagi sharingnya yang lebih daging misalkan. Hal kayak gitu tuh ya. Silakan teman-teman lakukan sehingga nanti komentar tuh isinya tuh adalah komentar tuh isinya adalah hal-hal yang memang sesuai dengan perintah Anda dan juga pertanyaan Anda. Imbasnya apa? Engagement jadi naik. Ya. 1, 2, 3, nah saya pakai huruf aja deh, pakai angka aja supaya ada kebayang ada berapa ini. 6 ya, 7. Apa yang bisa dilakukan yang ketujuh gitu ya? Nah ini yang paling sering saya lakukan juga gitu ya. Akan ada hadiah atau giveaway ya. Misalkan captionnya nanti ada lagi nih, ada hadiah keren menanti buat kalian. Pantau terus postingan kami untuk kesempatan pangkat dan menangkan hadiahnya. Nah, misalkan gitu ya. Jadi akan ada hadiah atau giveaway. Nah, ini beberapa tips dan trik yang bisa Anda lakukan untuk menggiring orang lain supaya mau komen. Ya. Apalagi Kang, nah, udah nemu nih untuk 7 harian gitu kan. Hari pertama gitu. Oke, ada lagi masih banyak. Kalau saya banyak triknya gitu ya. Jadi yang saya sering pakai di caption Instagram, caption ke Facebook gitu kan, caption YouTube, TikTok dan lain-lain gitu ya. Dan ini bisa nanti duplikat juga sama Anda gitu ya. Apalagi Kang, caption pilihan ganda. Nah, ini yang tadi yang mirip dengan nomor 1. Misalkan captionnya adalah ngomongin misalkan profit omset gitu ya. Kalian lebih milih omset besar profit kecil atau omset kecil profit besar? Nah, penting jawabannya sebenarnya selalu lah bahasanya gitu. Tapi dengan begitu akhirnya orang pada komen atau misalkan mending mana sewa atau beli atau beli misalkan dan seterusnya. Sehingga membuat orang lain mau komen, mengukuhkan pendapat dan engagement-nya naik gitu ya. Apalagi yang bisa dilakukan? Kasih challenge atau berupa kayak semacam kontes, challenge atau kontes kreatif. Cuman ini kalau di Instagram nggak semua lolos nih kalau ini nih. Kalau dulu sering misalkan sebutkan kata sebanyak-banyaknya yang akhiran us gitu kan. Nah, terus nanti di situnya gitu ya. 5 komentar terbanyak misalkan bakal saya kasih uang 1.000 misalkan. Jadi Anda budgetkan untuk bagi-bagi. Hampir mirip dengan yang nomor 7. Tapi dibikin challenge gitu.
Nanti sampai wah rusuh, itu engagement naik tuh. Loh Kang, emang bentar dari tadi saya ngomong engagement, emang pentingnya apa? Kalau engagement Anda naik di sosmed, teman-teman, reach itu bisa berpotensi besar. Dan kalau engagement Anda di feeds itu bagus, bisa berpotensi pada real, apa namanya itu ya, WA story, bukan WA, IG story-nya tuh bisa tinggi. Makanya tips kalau misalkan teman-teman itu pengen dapetin IG story yang view-nya banyak ya, mau launching nih misalkan mau bikin jualan di link IG gitu ya, maka bikinlah giveaway dulu atau bikinlah sebuah caption yang mancing engagement tinggi, nanti jualannya di story gitu. Kalau misalkan di feeds-nya itu udah sepi, story sepi, wah udah berat, nanti view-nya bakal dikit. Dan ingat, story itu kalau makin panjang, misalkan 10, 20, 30, semakin panjang itu view-nya makin dikit. Maka salah satu trik agar story itu view-nya jadi gede, selain di-trigger dengan engagement yang tinggi adalah, kalau ini udah jelek performanya, hapus aja semua story-nya. Mulai dari nol. Tapi ini triknya ya, di story pertama pastikan kalian bangun engagement. Misal, Assalamualaikum, nah, gitu dong. Kalau muslim tuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Wah, kan? Karena ada sebuah kewajiban dalam muslim adalah ketika absus salam, yang menjebakkan salam dijawab. Nah, yang pertama ini pada balas di view-nya tinggi. Kan? Dan orang tuh kalau ngedouble DM, itu dapat poin di Instagram itu bakal dapat tinggi engagement-nya. Nah, yang kedua nanya lagi. Enaknya ngapain ya kalau pagi-pagi gini, ya, kalian, ya, apa, atau ngemil apa, bebas lah, engagement. Yang ketiga, jebret jualan. Duh, siap-siap nih mau launching produk ini, doain ya, kasih link, dapat. Ini trik-trik sederhana ngehack supaya view jadi gede ya. Jadi baik lagi, engagement itu bisa ngefek banget untuk launching nanti. Pada saat bikin pre-launch konten, pada saat bikin building base gitu ya, pada saat apalagi pada saat launchingnya itu sendiri. Maka saya perhatikan baik-baik agar engagement-nya jadi bagus gitu ya. Berikutnya lagi apa? Q&A. Tanya jawab misalkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan soal XXX misalkan. Soal itu, soal konten di atas gitu. Jadi kontennya bisa dalam bentuk carousel misalkan, atau dalam bentuk single post atau reels. Ini di bawahnya adalah Q&A. Nah kalau udah begitu, komen kan banyak tuh, waduh, dijadiin konten-konten berikutnya lagi gitu. Nah itu adalah 10 tips and trick agar Anda nanti pada saat bangun sebuah konten gitu ya, punya engagement yang tinggi. Dan ingat, saya akan masuk ke halaman launching ya. Yang paling challenging dalam launching adalah bikin atensi tinggi. Nah ini salah satu selesai di Download Dynamite gitu ya. Karena dalam pre-launch itu kita akan menggunakan banyak mental trigger. Ada mental trigger story, common enemy, anticipation, authority, curiosity, viewer. Itu apa Kang? Nah itu nantilah jelasannya di lain waktu lah. Atau kalau Anda pengen belajar lebih detail, sekali lagi datang di Bandung tanggal 11-12 November ya, kita bahas detail tuh dalam kurang lebih ada bara slide PAD saya tuh. Kurang lebih ada 494 slide ya. Kita ngomongin tentang launching. Alumni juga udah luar biasa banyak ya. Nah, dari situ teman-teman, gimana caranya bikin atensi bisa tinggi, gimana cara melakukan optimasi konversi gitu kan. Nah, ini yang challenging. Bahasan tadi saya adalah masih seputar tentang engagement. Nah, bagaimana menciptakan kurva itu? Nah, nanti kan banyak banget. Apaan itu? Ya, itu ada ilmunya ya. Makanya sekali lagi, teman-teman, ketika teman-teman jualan itu pengen laris, ketika launchingnya pengen meledak gitu ya, pelajari pola-polanya itu. Nah saya mempolakan itu karena ya tadi udah launching. Saya bisnis sejak tahun 2011 by the way. Berarti sekarang udah 10 tahun lebih kan. Bulan ini saya launching 7 brand Pak. Ya, Kang ya. Tuh bulan ini saya launching 7 brand, 7 PT. Ya, gelo semua nih. Pokoknya lagi ekstrim lah sekarang ya. Bulan depan cuma 2, bulan depan 3, bulan depannya lagi 2 gitu. Kok bisa sih Kang? Mikir launching banyak sekaligus? Tergantung. Kalau saya sebagai POV, sebagai yang muncul keluar, sebulan hanya maksimal 2. Jadi yang kalau 7 brand berarti 5 itu adalah di belakang, saya belakang layar. Gue gak akan muncul ke depan.
Itu brand bukan seolah-olah kayak bukan punya saya gitu. Padahal gue main behind-nya, di belakangnya gitu. Jadi maksimal cuma dua doang. Nah, doang inilah upaya saya menggiring atensi, audiens, follower agar fokus ke saya. Yang tadi saya bilang di poin nomor 1. Atensi, woi, atensi. Kedua penasaran. Ketiga adalah bikin interaksi gitu. Kebayang ya? Coba ngecek kolom chat dulu. Daging banget malam ini semacam yang sering dibuat sertifikus. Nah, itu betul ya. Mas Andrian Rupiah juga itu salah satu alumni kita juga ya, yang luar biasa eksekusinya dan makanya wajar ketika eksekusinya brutal, hasilnya juga luar biasa. Kang, kalau beli follower buat marketing di IG apa? Gak bagus, buat apa goalnya? Ya, beli like misalkan. Memang bisa jadi social proof. Wih, view-nya banyak misalkan. Wih, followernya banyak. Tapi baik lagi, semakin mereka jadi robot, semakin mereka itu bukan human, asli gitu ya, nanti engagement rate Anda bakal rendah. Kalau engagementnya rendah, konversi makin rendah. Saran saya, hindari gitu ya. Kang, boleh pakai ilmu carihu? Boleh, silakan. Carihunya dalam hal apa nih? Eksekusinya, teknis, atau dalam belajarnya? Ya, kalau misalkan dalam belajarnya, kalau saran saya mah ya, karena saya dalam setahun cuma ngajar 4 modul, leadership, growth hacking, digital marketing, sama launching. Kalau ketemu sama saya langsungnya, monggo diagendain setahun sekali minimal gitu ya. Atau syukur-syukur 4 kali, jadi per 3 bulan gitu kan. Kalau misalkan mau ngutus orang kayak misalkan ada CS, saya gak paham ilmu CS, ya udah utus aja ke workshop lain di Ultimate CS Ninja, nanti sama Kang Samsul belajar, sama saya mah cukup owner-ownernya aja gitu. Kang, tipsnya kalau lagi mentok ide konten solusinya gimana? Banyak cek akun-akun kompetitor, banyak cek tren-tren terkini, ya, di FYP-nya TikTok, di trennya YouTube, di explore-nya Instagram. Sekali lagi saya ulangi, di FYP-nya TikTok, di trennya YouTube, di explore-nya Instagram. Bakal dapat banyak ide insya Allah, ya. Sama brainstorming sama tim. Trik konten viral di TikTok, Kang, masuk FYP gitu maksudnya ya. Pastikan punya watch time yang besar. Ntar saya buka slide deh, supaya teman-teman kebayang. Jadi dulu tuh ya teman-teman, sebelum saya reduksi workshop jadi 4, workshop saya ada 6 atau 7 gitu. Salah satunya ngebahas tentang sosmed domination, gimana caranya jualan di sosmed mendominasi. Salah satu materinya adalah tentang TikTok gitu ya. Nah ini saya buka akun TikTok, nah ini main TikTok. Oke. Nah, TikTok itu sendiri kawan-kawan semua, karena saya pribadi ada orang dalamnya di TikTok. Nah ya, gimana caranya supaya bisa tadi viral kalian itu? Nah, kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini. Nih, views gede itu karena videonya viral. Ya, video viral karena masuk FYP. Ini urutan-urutannya dulu ya. Masuk FYP karena algoritma ke-trigger, terpicu algoritmanya. Algoritma ke-trigger karena watch time-nya besar. Watch time-nya besar karena videonya ngehook. Videonya ngehook karena videonya teroptimasi. Maka urutannya adalah optimasi video, kayak misalkan harus benar-benar videonya bagus, ada judulnya yang ngehook, ada caption, ya, yang bangun engagement, ada hashtag dan seterusnya ya. Video ngehook, watch time, trigger, FYP, viral, video besar, follower naik gitu. Baru screenshot lah itu ya. Screenshot pakai buat nanti pada saat Anda main konten, video konten di TikTok. Itu juga sama sih video konten, kalau Anda, Kang sama nggak bisa, ya udah cari punya. Bener, cari punya aja ya. Perusahaan saya yang lain ada agensi juga untuk nanganin konten-konten kayak begitu. Tapi ya khusus sekarang lah ya. Kang, untuk yang belum punya follower sama sekali, ya maka manfaatkan orang yang punya follower, Kang. Bahasanya gini, kalau kita gak punya personal brand, carilah orang yang punya personal brand. Ya, caranya gimana, Kang? Berarti endorse, PR KOL, ajak kolaborasi, nah bebas. Nanti dalam produk konsultan itu ada yang namanya GV Partner. GV Partner itu adalah momen di mana kita itu bekerja sama dengan para KOL. Ya. Nah, KOL ini macam-macam jenisnya. Ada yang mau bayaran fix, ada yang mau bagi hasil, ada yang bagi hasilnya dari revenue, ada yang dari net, gitu kan. Ada yang pengen bayarnya ambassador beratusan juta atau miliaran. Nah, ini seni-seninya negosiasi gimana, itu dibahas. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman 182 orang yang hadir, saya ngundang kalian semua.
Nanti tanggal 11-12 di Bandung, tepatnya di Grand Hotel Preanger gitu ya, untuk ikutan Progress Dynamite ya. Nah, di sini harganya ada 6,7 juta kalau nggak salah ya. Tuh benar. 6,7 juta. Boleh dibantu sama Mayang atau tim Billionaire Coach. Kuponnya apa, linknya mana, share aja di komen. Semoga nanti bisa dapat penawaran khusus ya. Kalau sama yang penting berapapun jumlah peserta, walaupun pengalaman kita sama PAD secara full. Terakhir rekor kami 180 peserta ya. Tapi biasanya sih di maksimal di angka 100 gitu ya, karena supaya bisa maksimal juga secara pemaparan materi. Nah, nanti gitu ya, pada saat di kelas kita jabarkan semuanya dan teman-teman makin kebayang eksekusinya kayak apa. Itu sekilas info tentang Progress Dynamite ya. Lanjut. Untuk launching pertama kali baiknya belum berapa postingan sebelum kita mulai postingan launching. Nah, jumlah postingan itu tidak ditentukan pada dasarnya. Tergantung interaksi Anda dengan mereka gitu. Tapi supaya jadi ada patokan, sehari satu aja cukup. Namanya postingan sebelum kita berjualan di launching disebutnya pre-launch content. Sekali saya ulang ya. Postingan sebelum kita launching itu disebut pre-launch content. Nah, pre-launch content itu banyak ya, ntar saya buka slide-nya. Itu yang harus kita tadi nih di kurvanya nih. Di sini yang teman-teman harus kuasai di pre-launch content. Nih kurvanya. Tapi metodologinya apa isinya itu perlu dipelajari. Karena pre-launch content inilah yang akan menentukan ledakan pada saat hari pertama. Ya, hari kedua, hari ketiga, di 3 hari pertama itu ditentukan oleh pre-launch content. Paham ya? Lanjut. Nah itu tuh sama coba saya share aja deh, tar. Saya share di kolom chat. Tanya workshop BC ini ya. Tanya workshop BC Billionaire Coach itu ya. Ini ya. Klik. Kalau buat teman-teman yang mau ikutan workshop Billionaire Coach, terutama PAD yang terdekat, silakan untuk klik link. Kalau untuk reseller distributor, produk lain bisa ikut SMA dulu? Enggak. Kalau reseller atau distributor memang cocoknya stream funneling, bukan produk launch dynamite. Kenapa? Karena produk launch dynamite cocoknya adalah yang punya produk, yang punya bisnis. Kenapa? Kalau misalkan reseller kurang rada cocok, walaupun bisa aja untuk ilmuwan eksekusinya kan. Nanti ada yang namanya kebijakan. Kebijakan ini kan vendor. Kebijakan ini kan brand owner, principal. Kalau reseller ngikut gitu. Maka kalau reseller distributor cocoknya stream funneling. Kalian itu eksekutor di situ di strateginya. Kalau Anda sebagai brand owner yang punya toko, yang punya brand, yang punya bisnisnya, ikutan PLD dulu ya. Kang, seberapa penting pengaruh terkait jam posting? Nggak terlalu kalau sekarang mah Kang Ajis. Ya, yang jam berapa bisa nongol tiba-tiba kan? Ya, karena customer behavior-nya berubah. Tapi tetap pantau juga insight-nya. Dominannya mereka, pasarnya Akang itu sama kita di jam berapa. Karena setiap akun beda-beda. By the way, HP saya ini login ke banyak akun ya. Ada akun presiden laptop, ada akun mau masak, ada akun Billionaire Coach, ada akun jual laris, ada akun KBM, masa akeh lah gitu kan. Kenapa saya login supaya mantau aja kerjaan tim gitu ya. Padahal eksekusi saya jarang-jarang balas komen segala macam, nggak cuma mantau aja gitu. Nah itu beda-beda jenis followernya, beda-beda habit waktu postingnya juga. Berapa waktu ideal untuk proses launching? Pre-launch itu tidak ditentukan ideal waktunya, tapi biasanya disesuaikan dengan industrinya. Contoh film, kalau kita bikin film itu 6 bulan sebelumnya udah pre-launch, bahkan setahun sebelumnya. Kan? Kalau kita jualannya produk skincare, boleh itu sebulan 2 bulan sebelumnya. Tapi kalau jualan fashion, itu mah gak usah mainan bulan, minggu, hari. Anda sekarang coming soon, besok dibikin giveaway misalkan, lusa launching, ayo loh. Nah itu makanya sekali lagi, nanti pola-pola yang dibagikan di kelas itu disesuaikan dengan industri masing-masing. Ya, karena bakal beda-beda. Dan alhamdulillah izin Allahnya saya banyak megang berbagai multi industri sehingga pada saat kasih penjelasan materi bisa sangat relate dengan teman-teman semua. Gitu ya teman ya. Wah ini masih ada 176 orang bertahan ya. Padahal waktunya udah sejam gak terasa ya. Nah intinya adalah buat teman-teman semua,
upayakan pada saat mau launching produk, bikin konten itu seviral mungkin, bikin akun itu se-engage mungkin. Konten seviral mungkin, akun se-engage mungkin. Ilmu viral udah dibagi minggu lalu. Telat kan, makanya ikutan terus tuh di join di Builder Course. Coba share link Builder Class tuh. Builder Class tuh link Telegramnya. Mayang atau siapa tim Builder Course share di chat juga tuh supaya pada join teman-teman. Ini saya share aja di sini deh. Coba. Join yuk, join. Yuk. Nah itu tuh. Gratis tuh yang terakhir ya. Supaya nanti informasi ada Zoom, gak ketinggalan lagi gitu kan. Nah, kalau mau belajar lebih detail lagi tentang launching, nanti di Bandung tanggal 11-12 ya. Oke, saya coba baca pertanyaan terakhir karena waktunya udah sejam. Oke, Kang, aku minta record, gak ada recordnya ini. Ada record, cuma gak dibagiin maksudnya. Mana ini? Udah semua kayaknya bisa laku produk. Kang, sampai berapa minggu bisa laku itu produk kalau baru pertama main Instagram? Nah, sekali lagi patokannya bukan di waktu. Dia yang bisa ngerasain ini orang ada insting kan ya, orang-orang tuh kalau ini kayaknya kurang bonding, berarti ditambahin postingannya, diperbaikin gitu ya. Berapa postingan pertama kali? Biasanya 3 atau 4 udah cukup. Jadi pre-launch konten itu biasanya ada yang 2, ada 3, ada yang 4. Jadi 3 dulu nih bikin postingan PLC 1, nama PLC ya, PLC 1, PLC 2, PLC 3 launching. Jadi kalau minggu depan kita launching, dalam minggu ini sampai minggu depan ada 3 PLC. Nah ini memang rada panjang gitu biasanya. Pre-launch konten, 1 apa, nanti di ujungnya dibikin kepo, yang kedua apa, di ujungnya dibikin kepo, yang ketiga apa, di ujungnya dibikin kepo, jebret yang keempat launching, jualah produk Anda gitu ya. Itu ya teman-teman semua, sekali lagi semoga penjelasan tentang engagement emperor ini bisa memberikan gambaran bahwa sebenarnya gitu ya. Launching itu ada polanya, termasuk bikin keramaian dengan konten yang kita bikin, dan juga membangun akun yang penuh engagement, gitu ya. Nah, saya tunggu Anda di Bandung nanti insya Allah ya, di tanggal 11-12, join di workshop PLD, klik tanya workshop BC di link yang ada di kolom chat ya. Itu ya mungkin teman-teman dari saya, karena waktunya sudah 1 jam, insya Allah nanti kapan-kapan kita bikin Zoom lagi atau bahkan ketemu langsung aja lah di Bandungnya supaya banyak leluasa waktunya. Semoga dari 160 orang ini, karena seat kita sangat terbatas sekali lagi, dan selalu full seat, alhamdulillah Allah gitu kan, nah maka jangan sampai kehabisan aja sih. Itu ya mungkin, Maya, udah aja dari saya, semoga nanti sekali lagi bisa ketemu lagi di lain kesempatan, terutama di offline. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.